Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Evi Datu Selamah dari kelas PAI B NIM 17110002. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang menikahi wanita hamil dan bagaimana efeknya ke depan. Nah, bisa kita lihat beberapa kasus yang ada di sekitar kita ya, biasanya itu banyak. Coba kita lihat di sini. Nah, mohon maaf ya karena di sini nggak ada papan tulis, jadi memanfaatkan barang yang sudah ada. Jadi di sini ada pakai kalender ya. Nah, di sini kasus yang pertama ialah di sini ada Sri menikah dengan Ali. Di sini Sri sama Ali sama-sama pujang, single. Ini kan Ali sama Sri sama-sama mencintai, akhirnya menikah. Nah, jadi status dia nikahnya sah. Dan untuk bersenggama atau melakukan hubungan suami istri dia boleh ya. Ini kasus yang pertama nggak ada masalah ya. Nanti kalau misalnya hamil punya anak ya, anaknya ya anak bapak si Ali. Untuk status wali nasab dan warisan itu juga dihubungkan ke bapak Ali. Nah, ini yang kasus kedua. Di sini ada Sri sama Ali lagi kan menikah, terus hamil. Ternyata suatu saat si Ali ini meninggal atau cerai ya. Nah, ternyata suatu saat ada si Eko. Nah, si Eko ini dia berniat untuk menikahi si Sri. Karena si Eko ini memang sudah lama ya suka sama Sri, tapi karena nikahnya sama Ali, akhirnya ditunggu jandanya. Ya. Jadi si Eko ini mau menikahi si Sri. Tapi berhubung Sri ini masih hamil, jadi si Eko itu harus menunggu dulu masa idah si Sri. Nah, masa idahnya si Sri ini ialah menunggukan dia hamil sampai lahir. Untuk menikahi wanita yang sudah hamil atau sudah berkeluarga sebelumnya itu harus menunggu masa idahnya terlebih dahulu. Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya si Sri ini nggak hamil, dia itu maka masa idahnya nunggu 4 bulan 10 hari. Ada bermacam-macam ya pendapat ulama, ada 4 bulan 10 hari, ada juga yang 3 kuruk. Kalau Imam Syafi'i itu 3 kali suci, kalau Imam Hanafi itu 3 kali haid, tapi hitungannya itu sama saja seperti itu. Nah, jadi kita beralih pada kasus yang ketiga ya. Di sini kasus ketiga itu namanya tetap aja ya Sri sama Ali. Mereka itu zina. Nah, terus Sri ini hamil. Karena Sri hamil, Sri minta tanggung jawab ya sama Ali. Akhirnya si Ali mau tuh tanggung jawab. Nah, jadi dia menikah. Status dia menikah itu boleh. Menikahnya dia itu kan boleh menikah, bersenggama juga boleh. Meskipun melakukan bersenggama, nutfahnya tidak akan tercampur karena memang sudah sama-sama dari Bapak Ali tadi. Kita beralih pada kasus yang keempat ya. Yang keempat di sini sama Sri dengan Ali. Sri sama Ali ini zina. Nah, terus si Sri itu hamil. Sri hamil minta tanggung jawab ya sama si Ali. Tapi Ali ini laki-laki brengsek. Dia itu
nggak mau tanggung jawab sama Sri, sama perbuatannya. Nah, nggak tanggung jawab ya, di X aja. Ternyata datang si Eko. Si Eko ini memang sudah lama ya suka sama si Sri. Terus karena dia sama Ali, dia nggak tanggung jawab si Ali, akhirnya Eko merasa kasihan sama si Sri, hingga akhirnya dia mau menikahi si Sri. Nah, ini ada beberapa pendapat ya. Dia nikah, untuk nikah ada yang mengatakan no, ada yang mengatakan yes, ada yang tidak boleh ya dia menikah, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang enggak, ada yang boleh. Jadi yang mengatakan tidak boleh itu Imam Hanafi dan Imam Maliki. Kalau yang boleh, dia itu boleh nikah, itu yang Imam Syafi'i dan Hambali. Nah, meskipun Imam Syafi'i ini dia boleh menikah sama Imam Hambali, tapi dia itu tidak boleh melakukan bersenggama karena dikhawatirkan nanti nutfahnya tercampur ke ini punya Ali. Nanti kan bingung tuh bapak biologisnya siapa, seperti itu ya. Nah, di sini kan si Sri hamil karena Ali si brengsek ini ya. Terus misalnya namanya anaknya Dewi. Nah, statusnya si Dewi ini sebenarnya bapak biologisnya itu tetap si Ali, tapi dia itu tidak bisa menjadi wali nikahnya si Dewi karena dia itu tidak menikah sama si Sri. Nah, jadi di sini untuk perwalian, nasab dulu ya. Untuk nasabnya si Dewi ini dihubungkan pada si Sri, langsung kepada ibunya, nggak ke ayahnya. Untuk perwalian, dia itu langsung wali hakim. Jadi yang menikahkan dia nanti langsung wali hakim. Dan Ali ini meskipun bapak biologisnya tidak berhak, dan Pak Eko ini bukan bapaknya dia, bukan bapak ya, hanya ada di kartu keluarga ya, tapi aslinya bukan anaknya. Dewi ini bukan anaknya si Pak Eko. Terus untuk nasab wali, untuk waris. Nah, untuk waris, si Dewi ini tidak berhak mendapatkan harta warisan dari si Pak Eko karena Dewi ini kan bukan anaknya si Pak Eko asli. Terus misalkan nih Pak Eko itu berbaik hati kepada Dewi, maka tetap saja tidak mendapatkan harta warisan. Tetapi jika memang Pak Eko ingin memberikan sebagian hartanya kepada Dewi, boleh dengan cara memberi wasiat atau menghibahkannya langsung kepada si Dewi. Nah, kalau menghibahkan berarti sebelum Pak Eko meninggal, kalau untuk wasiat berarti ketika Pak Eko mau meninggal ya. Nah, untuk nafkahnya ini, si Dewi ini boleh dinafkahi oleh Bapak Eko karena kasih sayang dari Pak Eko yang telah menikahi ibunya, sehingga dia itu boleh memberikan nafkah kepada si Dewi, anaknya dari Bu Sri, seperti itu ya. Dan juga ya pastinya juga sudah dianggap anak ya kalau sudah menikah, seperti itu. Yang mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.